Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sekarang kita masih berada pada pembahasan an-nawasib. An-nawasib jamak dari nasib atau nasibah, yaitu alat penasab. Nah, kenapa dinamakan nasibah atau nasib? Li'annaha tansib al-fi'l mudhari' alladhi waqa'a ba'daha. Karena dia menasabkan fi'il mudhari' yang itu setelahnya. Dinamakan apa? An-nasib atau nasibah, jamaknya nawasib. Kemarin sudah kita lewati, nawasib terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama, allati tansib bi nafsiha, yang menasabkan dengan sendirinya. Yang kedua, allati tansib bi an mutmaratan jawazan au wujuban, yang menasabkan dengan bantuan an yang disembunyikan secara jawazan boleh-boleh saja dan juga secara wujuban wajib disembunyikan. Yang menasabkan dengan sendirinya ada empat. An, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Empat ini aja. Itu dengan sendirinya. Ucapan dengan sendirinya dipahami ya. Dengan sendirinya itu maksudnya langsungan. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Fi'lun mudhari'un mansubun na'am barakallahu fikum bilan. Itu berarti langsungan. Itu namanya binafsiha. Paham ya? Ewa. Cuman kemarin ana mungkin lupa menyebutkan faedah seputar idzan. Kemarin idzan ada berapa syarat kemarin idzan? Ngam barakallahu fikum, ana sebutkan kemarin 3 syarat. Pertama apa? An yakuna waqi'an fi awalil jawab. Hendaknya dia datang terletak di awal jawab, satu, ya enggak? Yang kedua, an yakuna waqi'an mubasyaratan bil fi'il, atau dikenal dengan an yakuna muttasilan bil fi'il. Paham ya? Dia hendaknya bersambung langsung dengan fi'ilnya. Idzan ukrimaka. Nah, namanya kan idzan ukrimaka atau idzan ukrimaka, dari ucapan orang yang mengatakan sa'azuruka ghadan insyaallah. Aku akan mengziarahimu besok insyaallah. Idzan ukrimaka. Langsungan atau tidak itu terletaknya? Langsungan. Yang ketiga, nah barakallahu fikum, syarat yang ketiga kemarin yang Anda sebutkan apa? An yakuna mustaqbalan, maknanya istiqbal. Maknanya akan datang. Paham ya? Maknanya akan datang. Sekarang pemuliaannya kapan? Sekarang, sedang atau nanti? Nanti kalau ada ziarah. Orang ziarah dulu baru dimuliakan itu. Ada syarat yang keempat. Nah, barakallahu fikum alla yakuna hunaka fasilun. Alla yakuna hunaka fasilun. Nah, hendaknya di sana tidak ada pemisah. Langsungan muttasilan mubasyaratan. Paham ya? Bersambung langsung, tidak ada pemisah. Nah, kecuali ada kecuali. Nah, kecuali dipisahkan dengan dua pemisah ini. Faedahnya. Faedah al-fasil baina idzan wa fi'liha. Di sana ada yang boleh memisahkan. Antara idzan dan fi'ilnya boleh dipisah tapi tetap beramal. Selain dua ini Anda sebutkan bukan pembatasannya, di antaranya ya. Selain dua ini barakallahu fiik, kalau dipisahkan dengan selain dua ini maka tetap kembali hukum asal marfu, enggak berfungsi idzannya. Faham maksudnya? Naam. Jadi 4 syarat berarti totalnya ya. Nam ayyakuna naam barakallahu fiikum mustaqbalan. An yakuna muttasilan bil fi'il mubasyaratan. An yakuna barakallahu fiikum waqi'an fi awal jawab. Kemudian an yakuna alla nam alla yakuna hunaka fasilun. Di sana hendaknya tidak ada pemisah. Illa, kecuali illa idza fusila, kecuali kalau dipisahkan bil qasam awin nafyi. Kecuali kalau dipisahkan dengan apa? Qasam, sumpah atau nafi atau peniadaan. Antum lihat. Faedah al-fasil baina idzan wa fi'liya. Pemisah antara idzan dan fi'liya tetap beramal juga. Pertama qasam, sumpah. Misal, nah barakallahu fik, ada orang yang mengatakan kepada antum, idza ja'aka wahidun tsumma qala laka, apabila datang kepadamu seseorang kemudian mengatakan kepadamu sa'azuruka ghadan insyaallah. Sungguh aku akan mengunjungimu besok insyaallah. Antum jawabnya idzan wallahi ukrimaka. Antara idzan dan ukrimaka dipisah dengan apa? Wallahi qasam. Boleh. Tetap beramal ukrima. Kenapa tetap beramal? Karena yang misahkan adalah wallahi qasam. Kalau yang lain contohnya. Nah, idzan ana ukrimuka. Idzan ana ukrimuka. Berarti yang misahkan ana. Nah, ini nanti ukrimu bukan ukrima. Batal dia. Karena pemisahnya bukan qasam, gitu loh, paham ya? Nah, kalau di sini tetap beramal karena yang misalkan qasam wallahi ukrimaka. Yang kedua,
Ada orang yang mengatakan kepada antum, ya akhi, ana sa'ajtahidu fi durusi insyaallah. Ya akhi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku insyaallah. Antum katakan kepada orang tersebut, idzan la yudayyi'uka Allah. Idzan la yudayyi'uka Allah. Jika demikian Allah Taala tidak akan menyia-nyiakanmu. La yudayyi'uka. Paham ya? Naam, seperti itu. La yudayyi'uka. Karena yudayyi'uka ini mansub dengan idzan ini. Paham ya? La-nya ini nafi. Pemisah dari sini. Paham ya? Jadi yang menasabkan bukan la-nya ya, tapi idzannya. Lah kok tetap beramal karena yang misalkan nafi. Paham ya? Adapun pemisah tadi itu yang selain nafi contohnya idzan ana ukrimuka, gitu. Bukan idzan ana ukrimaka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah. Dua pemisah ini kalau benar-benar memisahkan tetap beramal. Selainnya untuk sementara ini Anda sebutkan selainnya tidak beramal. Nah, seperti itu ya, itu faedah yang kemarin terlewatkan. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kemarin Anda sebutkan contoh dalam yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan jawazan, yaitu ba'da atifin bismin khalis, yaitu setelah apa? Setelah ataf kepada isim khalis. Nah, isim khalis ini walubsu aba'atin. Nah, anak kemarin sabqul lisan, anak bilang aba'atin, yang tepat itu lubsunya itu. Lubsunya itu adalah isim khalis. Makna khalis adalah khalis, maknanya apa? Nah, barakallahu fikum, khalin min ta'wil fi'il. Kosong dari apa? Dari perubahan fi'il. Lubsu. Wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini. Ini kan ungkapan orang seorang apa? Seorang badui yang mengungkapkan ungkapan yang bagus. Dia mengatakan wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Karena sambungannya itu. Nah, wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Artinya apa? Memakai pakaian yang terbuat dari kulit domba. Aba'ah itu ternyata apa barakallahu fikum, itu kain yang terbuat dari kulit domba. Kain sederhana tapi tebal gitu loh. Biasanya digunakan orang sufi-sufi. Ada suf itu domba. Jadi orang-orang sufi itu sebagian mereka ada mengatakan menisbahkan pada zaman dahulu mereka menggunakan pakaian terbuat dari suf, yaitu kulit domba. Paham ya? Naam, sehingga sederhana. Ewa. Makanya mereka ada yang ekstrim, kadang pakaian compang-camping sobek-sobek pun enggak ganti juga itu. Alasannya karena sudah sampai tingkatan makrifah atau yang semisalnya. Syahidnya di sini walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba yang tebal, wa taqarra'aini, tapi bersamaan dengan itu menyejukkan mataku. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min lubsi syufufi, daripada pakaian yang tipis tapi apa? Tidak menutup aurat, itu loh maksudnya. Paham ya? Itu sambungannya. Wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Paham ya? Min lubsi asy-syufufi. Jadi memakai pakaian yang tebal terbuat dari kulit domba itu bersamaan dengan membuat mataku sejuk. Bersamaan dengan itu sejuk mataku, enak gitu maksudnya, nyaman. Lebih aku sukai daripada memakai pakaian yang tipis tapi tidak menutup auratnya. Paham ya? Seperti itu. Tidak menutup bagian belakang masih aurat. Mafhum insyaallah. Nah, syahidnya berarti apa? Taqarra, ma'tuf ke mana taqarra? Ma'tufnya ke lubsu. Lubsu ini adalah apa? Isim khalis. Isim khalis itu isim yang kosong dari ta'wil fi'il. Atau mubah fi'il enggak bisa. Karena ada isim yang tidak khalis, isim fa'il. Itu bisa ta'wil fi'il, isim maf'ul, bisa dita'wil fi'il. Ta'wil itu ubah maksudnya ya. Seperti itu, na'am. Kemudian barakallahu fikum wa hidakumullah, sekarang yang wujuban. Sekarang yang wujuban. Na'am. Yang wujuban akan dibahas di sini. Namun sebelum kita memasuki, kita baca dari sini biar nanti kita sekaligus faedahnya diambil dari sini. Kita baca di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wa yunsab bilan nahwu lan nabroha. Dan dinasab dengan lan. Ini dengan sendirinya atau bantuan ini? Dengan sendirinya ya. Bilan nahwu lan nabroha. Lan nabroha, na barakallahu fiik, artinya apa? Lan nabroha, jangan tidak, jangan-jangan. Tapi senantiasa. Bariha yabrohu itu maknanya adalah na barakallahu fiikum istimrar. Karena apa kemarin? Sudah kita lewati kan? Bariha yabrohu termasuk akhwatnya siapa? Abdurrahman. Akhwatnya kana bariha yabrohu. Ya kan? Bariha fati'a.
kemudian apa? Zala, kemudian apa? Infakka. Empat-empatnya ini kalau tanpa penafian maknanya nafi. Oleh karena itu para ulama mensyaratkan harus ada nafi. Kemudian kaidahnya apa? Nafyun nafyi isbat itu loh. Nabroh ini sendiri maknanya nafi. Ketika kemasukan penafian lan berarti maknanya bukan jangan, bukan tidak, tapi maknanya senantiasa. Lan nabroha alaihi akifin. Ya kan? Senantiasa kami akan mengibadahi. Paham ya? Nah, mengelilingi, senantiasa sangatnya bukan jangan. Paham ya? Contohnya antum ngomong, "Ya akhi, la tazal qa'iman." La tazal qa'iman. Antum mengartikan dengan walaupun lanya nahiyah, antum mengartikan dengan, "Ya akhi, kamu jangan berdiri." Keliru. "Ya akhi, la tazal qa'iman." Artinya, wahai saudaraku, senantiasalah kamu berdiri. Kenapa kok ada makna senantiasa istimrar di situ? Karena nafyun nafyi isbatun itu kaidahnya. Di sini la nabroha antum artikannya kalau antum artikan jangan keliru. Antum artikan tidak keliru juga. Tapi apa? Senantiasa. Faham maksudnya? Kok bisa diambil makna senantiasa? Nabroh sendiri bariha. Yabrahu fatiha, yafta'u zala yazalu, kemudian infaka yang faku itu maknanya nafi. Sehingga antum mau menggunakan dikasih nafi lagi. Paham belum? Ketika dikasih nafi, maknanya apa tadi? Isbat. Nafyun nafyi, nafyun nafyi isbat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirinal haq. Ngartikannya atau tidak? Atau jangan? Atau senantiasa? Senantiasa. Walaupun ada nafi di situ. Faham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa la yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih. Faham maksudnya ya? Bukan tidak atau jangan ya. Jangan sampai keliru. Kita ambil makna istimrar dari mana tadi? Nafyun nafyi isbat. Meniadakan sesuatu yang tiadakan itu berarti maknanya menetapkan. Tidak makan berarti makan. Tidak duduk berarti duduk. Paham ya? Nah, karena tidak makannya itu ditiadakan itu loh. Tidak berangkat berarti apa? Antum? Orang itu tidak berangkat berarti berangkat. Paham ya? Nafyun nafyi isbatun itu kaidahnya. Paham belum adalah? Senyum-senyum apa? Paham ya? Ayo, paham ya? Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang syahidnya sini nabroha. Nabroha fi'lun mudhari'un mansubun billan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Wa fa'ilhu jangan nyari fa'il. Kenapa jangan nyari fa'il? Karena nabroha ini dari bariha yabrahu. Akhwatnya siapa? Karena tidak butuh fa'il. Paham ya? Karena ini karena nakisah sehingga apa? Butuhnya apa? Butuhnya isim dan khabar. Paham ya? Lan nabroha alaihi akifin itu ya. Akifin itu apanya akifin berarti? Khabar nabroh. Paham ya? Seperti itu caranya ya. Nah, lannya apa yang ngerti kemarin lannya? Harfun nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Nah, ya wa. Lan menurut pendapat yang sahih, pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah, nafyun muakkad atau nafyun muabbad Abdullah? Lan menurut pendapat yang sahih, nafyun muakkad atau nafyun muabbad? Muakkad, peniadaan sesaat dan sementara. Ya akhi ana lan akuma. Wahai saudaraku, aku tidak akan berdiri selama-lamanya atau sementara aja, Bang? Sementara enggak selama-lamanya. Orang enggak tahan enggak berdiri terus. Paham ya? Berarti peniadaannya muakkad. Ini untuk batas siapa kemarin? Khilafan li Zamakhsyari. Wa atsba'ihi. Dalam rangka untuk menyelisih Az-Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari dan pengikut-pengikutnya yang mereka berpemahaman apa kemarin? Pemahaman apa? Mu'tazilah mengatakan lan itu meniadakan selama-lamanya. Ujung-ujungnya mereka meniadakan ru'yah. Allah Ta'ala enggak bisa dilihat. Lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya menurut Mu'tazilah. Padahal menurut Ahlus Sunnah apa? Kamu tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia. Karena belum diberikan kemampuan untuk melihat. Paham soalnya? Ini penting. Makna-makna seperti itu biar nanti tidak terkecoh dengan pemahaman mereka. Kecuali kalau ada qarinah. Kalau ada qarinah yang menunjukkan kekal selama-lamanya bisa dimaknakan selama-lamanya. Seperti perkataan Allah Ta'ala, "Walan tuflihu idan abada." Mahfum insyaallah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla berikutnya wa bi kai al-masdariyah, dengan kai masdariyah. Ini juga menasabkan dengan sendirinya ini. Kai al-masdariyah, ucapan al-masdariyah berarti bisa ditakwil ke masdar.
Mafhum soalnya ya, Bang? Ucapan masdar, takwil masdar, ucapan masdariyah berarti bisa ditakwil ke masdar, bisa diubah menjadi masdar, dilebur. Paham ya? Kai wa ma ba'daha, nah gitu. Kai dengan yang setelahnya itu apa barakallahu fik? Dilebur. Paham ya? Nah, masbukun bi kata wa kata. Dilebur. Dilebur dengan satu menjadilah apa? Menjadilah takdir. Paham ya? Kita lihat nahwu likaina taksau. Likai taksau. Perhatikan likai taksau di sini. Sebagian mereka mensyaratkan kai ini menasabkan dengan sendirinya dengan syarat. Dalam mutamimah sudah kita lewati, perhatikan baik-baik. Kai ini menasabkan dengan sendirinya dengan syarat. Syaratnya apa kemarin pertama? Syaratnya harus meniatkan adanya lam secara lafdhon di depannya atau secara apa? Manwiyan, secara diniatkan. Secara apa? Diniatkan saja. Paham ya? Syaratnya apa tadi? Syaratnya ada lam yang mendahului kai secara lafaz likai. Ada lafaznya itu lamnya? Ada enggak? Ada. Atau antum niatkan kai. Jitu kai ata'allama. Antum niatkan ada lam situ. Harus antum niatkan. Kalau antum enggak meniatkan lafdzan wala takdiran, enggak niatkan wala syai', nanti mansubnya bi an mudmaratan wujuban. Paham belum? Aneh kan? Ya kan? Kalau antum enggak meniatkan, nanti mansubnya bukan dengan kai, mansubnya dengan an mudmaratan wujuban. Jadi antum harus niatkan. Ima lafdzan ada lafadznya, ima apa takdiran. Mahum? Mutaimah kemarin sudah kita lewati. Nanti kalau antum mau merujuk lihat sendiri. Takdirnya apa? Takdirnya li adami asakum. Paham ya? Naam. Likaina taksau, agar kalian tidak berputus asa. Li adami asakum maksudnya apa? Agar kalian tidak berputus asa. Nah, di situ barakallahu fiik. Ta'wil masdarnya tinggal diubah menjadi apa? Masdar kemudian naam dikasihnya adam. Kenapa dikasih adam? Karena la itu maknanya adam. La itu maknanya adam. Paham ya? Nah, likaila tadhabu. Likaila tadhabu, agar kalian tidak pergi. Li adami dhahabikum. Paham ya? Bukan li dhahabikum, bukan. La-nya itu maknanya adam. Maknanya apa? Adam, pakai ain ya, bukan adam, adam. Paham ya? Jadi kalau antum menakdirkan seperti itu, likaila tadlisu, berarti li adami julusikum, adamnya jangan lupa. Illa maknanya adam, untuk menakdirkan ya, untuk menakdirkan. Berikutnya, wa bi idzan musaddaratan, dan dengan idzan tapi musaddaratan. Apa musaddaratan? Diletakkan di awal, waqian fi awal jawab, terletak di awal jawab. Sa'azuruka ghadan insyaallah, idzan ukrimaka. Aku akan mengunjungi besok insyaallah. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Terletak di awal jawaban. Musaddaratan. Wa huwa mustaqbalun muttasilun, masyaallah. Yang mana dia maknanya mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang. Idzan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakan kamu. Kapan pemuliaannya nih, Bang? Nanti, sedang atau nanti, sedang atau sudah? Nanti akan datang. Paham ya? Naam. Muttasilun, bersambung langsung. Idzan bersambung langsung. Paham ya? Enggak boleh dipisahkan. Au munfasilun, atau boleh dipisah bi qasamin, dengan sumpah. Ini tadi pemisahannya, ingatnya ada dua ini ya. Bi qasamin, beliau nyebutkan satu tok di sini. Dalam syarahnya dijelaskan sana ya. Bi qasamin nahwu idzan ukrimaka. Nah, ini yang sahih. Kalau dipisah idzan wallahi ukrimaka. Idzan wallahi ukrimaka. Sa'azuruka ghadan insyaallah ya akhi. Sa'azuruka ghadan insyaallah. Wahai saudaraku, aku akan mengunjungimu besok insyaallah. Antum jawab, idzan wallahi ukrimaka. Jika demikian, demi Allah aku akan memuliakan kamu. Bisa dipisah dengan wallahi, qasam. Adapun kalau antum pisah selain qasam, tetap marfu', tidak beramal idzannya. Idzan ana ukrimuka. Bukan ana ukrimaka, karena pemisahnya ana. Paham soalnya ya? Dipahami baik-baik. Berikutnya, wa idzan wallahi narmiyahum biharbin. Ini sambungan dari apa? Ini aslinya na barakallahu fikum, ancaman bagi peperangan, bagi orang yang akan diperangi, ultimatum. Idzan wallahi narmiyahum biharbin. Tusibul tifla min qablil masyibi. Itu apa itu sambungannya ya. Nah, idzan wallahi narmiyahum biharbin. Tusibut tifla
min qablil masyibi. Artinya apa? Jika demikian, demi Allah, kami akan menyerang mereka dalam peperangan, akan menyerbu mereka dalam peperangan. Yang membuat apa? Peperangan tersebut membuat anak kecil beruban sebelum saatnya. Tusibut tifla min qabli al-masyibi. Yang membuat apa? Anak kecil sudah beruban sebelum saatnya. Karena peperangan dahsyat ini, ancaman ini. Idan wallahi narmiyahum biharb. Jika demikian, demi Allah, kami akan menyerang mereka dengan peperangan. Tusibut tifla min qablil masyibi. Yang peperangan tersebut akan membuat anak kecil beruban sebelum saatnya beruban. Ngeri atau tidak ini? Ngeri. Syahidnya bukan itu, syahidnya idan wallahi. Syahidnya idan wallahi. Nah, itu syahidnya. Jadi dipisahkan dengan wallahi, narmiya. Narmiya bukan narmi. Beramal idannya. Lah kalau dipisah Ustaz, pemisahnya wallahi qasam. Mafhum? Pemisah yang kedua nafi ini. Misal idan la yudayyi'akallah. Idan la yudayyi'akallah. Ini jawaban untuk orang yang mengatakan pada antum, ya akhi, sa'ajtahidu fi durusi insyaallah. Sa'ajtahidu fi durusi insyaallah. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku insyaallah. Antum ucapkan kepada orang tadi, idan la yudayyi'akallah. Jika demikian Allah Taala tidak akan menyia-nyiakan kamu. Faham soal ini ya? Naam. Kemudian bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un mansubun bi idan gitu ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Mahum soal ya ini? Jangan sampai gagal paham. Kita lihat berikutnya. Wa bi an al-masdariyah hawa. Di sini beliau mengakhirkan wa illa pada asalnya ini induk umul bab. Induk bab ini an itu induk bab ini. Dari an itu bercabanglah ada an yang dhahirah, ada an yang apa? Muqaddarah. Yang dhahirah yang ini. Cuman diakhirkan. Diakhirkan kenapa? Karena tadi itu ada yang dhahirah dan muqaddarah. Wa illa dia diawalkan karena apa? Umul bab, induk bab ini, nawasib. Paham ya? Semuanya kan kembali ke an ini semuanya. Takdirnya ini, takdirnya itu ada annya. Ila an, ya kan? Ila an. Ya kan? Kai an, seakan-akan gitu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kita lihat sini barakallahu fikum wa bi an al-masdariyah dhahiratan, dan dengan an masdariyah yang dhahirah. Dhahirah itu maksudnya bagaimana? Langsungan. Bukan apa? Bukan barakallahu fikum mutmarah. Dhahirah itu langsungan bukan mutmarah. Nahwu barakallahu fikum nahwa, kalau antum baca nahwa itu berarti biasanya anhu nahwa itu. Maf'ul mutlak ya. Na'am. An yaghfirali, langsung aja. An harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin mabniun 'ala sukun la mahalla min al-i'rab. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Mafhum caranya ya? Mafhum Abdurrahman caranya? Naam. Ma lam tusbaq bi ilmin, kemarin kami jelaskan. Selama tidak didahului apa? Ilm. Apa ilm itu maksudnya? Fi'il yang mengandung makna ilm, walaupun lafaznya bukan alima. Nahwu alima an sayakunu minkum marda, di situ tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Didahului alima. Sehingga kalau alima, barakallahu fikum, alima an sayakunu minkum marda, berarti sayakunu dia tidak beramal dia. Dia tidak masuk dia. Kenapa tidak masuk? Sebelum an ada alima. Sebelum an ada apa? Ada alima. Berarti annya apa Ihsan? Annya an apa berarti? Kalau enggak beramal berarti an apa? An apa kemarin kalau enggak beramal berarti? An apa Abdurrahman? An mukhaffafah min as-saqilah. Jangan lupa. Itu kalau enggak beramal berarti annya an mukhaffafah min as-saqilah. Paham ya? Berarti an sayakunu enggak beramal udah. Paham ya? An mukhaffafah min as-saqilah, mulghah, enggak beramal dia. Mafhum soalnya ya? Kenapa enggak beramal? Didahului apa? Alima. Fa in subiqat bi dhannin. Nah, sekarang kalau didahului dhon, fi'il yang mengandung makna dhon, yang mengandung makna barakallahu fikum, perkiraan, sangkaan atau semisalnya, fa wajhan, ada dua sisi, dua bacaan maksudnya. Nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Mereka menyangka, mereka menduga, alla takuna fitnatun, agar tidak terjadi apa? Fitnah. Fitnah ini bisa kesyirikan, bisa yang lainnya.
Paham ya? Tadi sini barakallahu fik syahidnya apa? Allah takuna bisa Allah takuna bisa Allah takunu. Kalau Allah takuna berarti beramal, kalau Allah takunu berarti annya mukhaffafah minas sakinah itu maksudnya. Mahum insyaallah. Ya na'am barakallahu fik. Ini semuanya yang langsungan. Nah, sekarang yang pakai mutmaratan. Wa mutmaratan jawazan ba'da 'atifin masbuqin bismin khalis ini. Yang mutmaratan jawazan setelah apa? Setelah 'atifin. Setelah barakallahu fikum huruf ataf yang ma'tuf huruf ataf yang apa? Ma'tufnya kepada isim khalis. Nahwu contohnya isim khalis apa tadi isim khalis? Isim yang kosong dari ta'wil fi'il. Paham ya? Isim khalis itu isim yang bersih, murni dari ta'wilan fi'il. Jadi enggak bisa ta'wil fi'il. Paham belum? Yang mansub dengan an mutmaratan jawazan, ba'da apa? Nah, ba'da atifin. Setelah huruf ataf yang ma'tuf ke mana? Isim khalis. Contohnya ini. Wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi as-sufufi. Min lubsi as-sufufi. Artinya apa? Pakaian yang tebal dari bulu domba bersamaan dengan itu menyejukkan mata, lebih aku sukai daripada pakai yang tipis itu loh. Syahidnya mana? Syahidnya wa taqarra. Taqarra mansub atau tidak itu? Mansub bi an mutmaratan jawazan. Takdirnya apa takdirnya? Wa lubsu aba'atin wa qurratu aini. Wa qurratu aini. Wa lubsu aba'atin wa qurratu aini. Paham ya? Seperti itu. Naam. Paham soalnya hantalah? Ayo. Berikutnya wa ba'dal lam dan setelah lam. Lam apa namanya ini? Lamukai itu. Lamukai, lamu ta'lil, lamul jarah sama ya. Ingat-ingat. Lamukai, lamu ta'lil, lamul jarah sama. Dinamakan lamukai kenapa kemarin? Kenapa dinamakan lamukai? Nah, barakallahu fiik. Limusyabahatiha bikai. Fid dalalatihi ala ta'lil. Faham maksudnya? Dinamakan lamukai kenapa, Bang? Karena serupa dengan kai dalam apa? Dalam hal menunjukkan ta'lil sebab. Paham ya? Sama-sama kai dalam menunjukkan sebab dinamakan lamukai. Asy-syai' idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Nah, sekarang lamukai ini serupa dengan kai. Hukumnya sama dalam hal apa? Dalam hal makna ta'lil tadi itu. Walaupun secara tidak langsung kalau kai itu menasab dengan sendirinya, tapi kalau lamukai dengan bantuan an mutmaratan jawazan. Mafhum insyaallah? Lamu ta'lil. Lah kenapa lamu ta'lil? Menunjukkan sebab. Jitu li'ata'alama. Aku datang untuk belajar. Sebabnya kenapa aku datang untuk belajar? Sebab ta'lil. Lah kenapa lamul jarah? Kok dinamakan lamul jarah? Kenapa Ustaz? Kenapa dinamakan lamul jarah? Jawabannya nanti kalau takwil masdar majrur. Masdarnya majrur. Jitu ilal markizi li'ata'allama. Takdirnya jitu ilal markizi li'ta'allumi gitu loh. Paham? Nah, untuk belajar. Untuk kan sama ta'lil gitu loh. Paham maksudnya? Lamu ta'lil, lamu kai, lamul jarah sama ya? Na'am. Kita lihat lagi barakallahu fikum di sini. Nahwa litubayyana lin-nas. Tujuannya agar engkau menjelaskan kepada manusia. Litubayyina, tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamu ta'lil atau ba'da lamu kai. Illa kecuali fi nahwi, kecuali pada contoh li alla ya'lama. Kalau di sini ya'lama mansubnya bukan dengan lam lagi tapi dengan an, li an la. Karena aslinya li an itu aslinya. Ya kan? Diidghamkan li alla, diidghamkan li alla. Paham ya? Mati idghamkan digabung setelahnya karena apa? Tasydid itu kan. Naam. Li alla ya'lama. Ya'lama berarti apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Makanya beliau kecualikan illa kecuali pada contoh li alla ya'lama itu beda dengan litubayyana linnas. Beda dengan litubayyana linnas. Kenapa? Karena ya'lama di situ mansubnya bukan dengan lam tapi dengan apa? An. Annya nampak kan? Ya enggak? Li an la. Mafhum insyaallah. Berikutnya, li alla yakuna linnas sama juga. Fatadharu la ghair kata beliau. Maka nampak tidak ada yang lain lagi. Nampak apanya? An. Cuma diidghamkan. Aslinya li an la aslinya. Mafhum? Jadi mansubnya bukan dengan lam tapi dengan an di situ. Makanya dikecualikan illa. Dipahami ya makna pengecualian ini ya? Nah, karena nampakannya cuma diidghamkan jadi li alla. Aslinya li an la.
Wa nahwu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan kecuali pada contoh apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lamnya sama, cuman bukan lamukai. Lam di sini lam apa berarti Abdullah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lam apa namanya? Lamul zuhud. Lamul zuhud masuk dalam apa? Lamul zuhud antum lihat ini wujuban. An mutmaratan wujuban ba'da lamul zuhud. Tandanya antum lihat tandanya di atas itu tak sebutkan. Wa alamatuha, tandanya makana masbuqatan bimakana aw lam yakun. Jadi selama lam tersebut didahului lafaz makana atau lam yakun atau yang semisalnya, pastikan lam zuhud. Pastikan. Paham ya? Nah, makana atau lam yakun atau yang semisalnya, walaupun bukan harus pakai ma ya, tapi ada makana atau lam yakun misalkan, pastikan lamnya lam apa? Lamul zuhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Zaidun liyadhhaba misalkan. Lamnya lamul zuhud. Mudah kan tandanya? Naam. Berarti di sini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Takwilnya apa takwilnya? Atau sebelumnya? Litubayyina. Takwilnya apa? Litubayyina, tabayyana. Ya tabayyanu, tabayyunan. Berarti apa? Tawilnya litubayyilin nas, litabayyunika linnas, majrur. Li'alla ya'lama. Takwilnya apa berarti Abdurrahman? Li'alla ya'lama. Apa alhamdulillah? Lanya? Lanya enggak ditakwil. Li'alla, agar tidak. Apa tadi kalau takdirnya? Lanya. Kalau ya'lamu kan tahu. Alima ya'lamu ilman tahu. Cuman lanya? Apa tadi istilahnya tadi takwilnya? Li'adami berarti apa? Li'adami ilmihi. Paham ya? Li'alla yakuna linnas, li'adami kaunihi. Ya, li'adami barakallahu fikum, na'am kaunihi. Takdirnya gitu takdirnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Biar tidak punya hujjah. Paham ya? Seperti itu. Paham insyaallah ya? Kemudian berikutnya, wa makana Allahu liyu'adzibahum, takdirnya juga sama, majrur juga. Tapi ada muridannya situ. Bedanya ada muridan. Muridan itu untuk apa? Untuk menakdirkan khabar kana. Wa makana Allahu muridan gitu. Dan tidak Allah Taala menginginkan. Nah, itu maknanya, untuk menggabungkan itu biar tahu maknanya. Wa makana Allahu muridan li ta'dzibihim, takdirnya gitu. Terus yu'adziba bagaimana Arabnya? Liyu'adziba, yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamul juhud. Paham ya? Takdirnya apa takdirnya? Majrur juga. Wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Lafaz muridan itu pentingnya kenapa? Untuk memmaknakan akan semakin nampak. Tidak Allah Taala menginginkan untuk mengadab mereka. Tidak Allah Taala apa? Ingin untuk mengadab mereka. Muridan sebagai khabar untuk apa? Untuk kana. Faham salah? Lafzullah Allah sebagai apa berarti? Sebagai isim kananya. Li yu'adzibahum takdirnya li ta'dzibihim, adzaba yu'adzibu ta'dziban, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Paham ya? Seperti itu. Fatutmaru la ghair, maka di sini tutmar disembunyikan, tidak ada yang lain lagi. Mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Ka'idmariha ba'da hatta, seperti apa? Disembunyikannya setelah hatta. Antum lihat hatta di sini, ba'da hatta. Hatta catatan kaki nomor 4, harfu nasbin wa ghayatin wa ta'lilin. Huruf penasab, ghayah puncak, ta'lil sebab. Misal, aslim hatta tadkhulal jannah. Aslim hatta tadkhulal jannata. Dua makna ini hatta ini. Tergantung atau maknakan apa. Masuk Islamlah kamu agar kamu masuk surga. Kai berarti kalau agar. Masuklah kamu sampai kamu masuk surga, berarti ilah. Ilah berarti ghayah, kalau kai berarti apa? Ta'lil itu loh. Harfu nasbin wa ghayatin wa ta'lilin. Mafhum soal ini Abdullah? Mafhum? Hatta mafhum. Jadi hatta memiliki berapa makna berarti? Dua, imma ta'lil, imma ghayah. Mafhum? I'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya kita lihat.
Ka'idmariha ba'da hatta idza kana mustaqbalan. Seperti apa? Seperti disembunyikannya setelah hatta apabila maknanya mustaqbalan. Nahwu hatta yarji'a ilaina Musa. Ya kan? Lan nabraha 'alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Ya kan? Sampai Musa kembali kepada kami. Kapan kembalinya? Nanti gitu loh, mustaqbal. Paham ya? Takdirnya bagaimana takdirnya berarti? Nah, hatta yarji'a ila an yarji'a. Ila an yarji'a. Ini yang makna apa berarti? Ghayah gitu loh. Yang taklil mana? Tadi taklil. Yang mana taklil ini contohnya? Aslim hatta takhla jannah atau sini. Nah, kalau sini maknanya ghayah. Sumtu hatta taghrub asy-syams. Aku puasa sampai matahari terbenam. Takdirnya apa? Ila an taghruba. Paham ya? Nah, ila hurub. Paham ya? Seperti itu. Mafhum? Yang taklil ini, aslim hatta tadkhulal jannata. Masuk Islamlah kamu agar kamu masuk surga. Kayak tadkhulal jannah. Faham maksudnya nih, Ihsan? Faham belum? Ayo, jadi lihat konteksnya. Dilihat siaknya. Nahmu hatta yarji' ilaina Musa. Yarji'a fi'lun mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Faham ya caranya gitu ya? Wa na'am. Wa ba'da au allati ma'na ila. Dan setelah au yang maknanya ila, karena au lihat ini, ba'da au bi makna au ada dua makna. Au maknanya ila atau maknanya apa? Ila, dua makna. Paham ya? Di sini sebutkan apa? Atau setelah au yang maknanya ila, bukan illa ya, ila. Nahwu contohnya, la astahilanna sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabirin. Itu apa sambungannya? La astahilanna sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabirin. Artinya apa? Sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah sampai kapan? Ila an udrikal muna. Itu takdirnya gitu. Ila cuman wajib hanya disembunyikan wajib. Wajib enggak? Wajib. Paham ya? Berarti bagaimana udrika? Sampai aku mendapatkan cita-citaku. Udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi ma'na ila. Mafhum soalnya Bang? Au yang maknanya apa ini? Ila. Faman qadatil amalu illa lis-sabiri. Dan yang namanya angan-angan, cita-cita tidaklah diraih kecuali untuk orang yang sabar. Paham ya? Tidak akan teraih kecuali untuk orang yang sabar. Paham belum? Contoh yang lain. Ini, ana sebutin contoh yang lain ini yang mana ila. La antadiranna Zaidan au ya'tiya. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Antum nunggu dia datang sampai kapan? Habis enggak nanti penungguan ini? Akan habis syai'an wa syai'an. Dobitnya lihat ke atas ini dobitnya. Dobit tuha, ya, dobit tuha nomor 2 itu. Nomor 2 untuk yang ila ya, nomor 2 ini untuk yang ila. Dobit tuha annama qabla au yang qadi syai'an wa syai'an. Yang qadi itu yang tahiyatinya. Bahwasanya sebelum au itu akan habis sedikit demi sedikit. La antadiranna Zaidan au ya'tiya. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Penungguannya akan habis enggak Abdullah? Akan habis sekaligus atau sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit sampai dia datang. Paham? Sekarang yang mana illa? Yang maknanya illa, nah barakallahu fik, lihat dulu contoh yang anda sebutkan di papan tulis ini, la aqtulannal kafira au yuslima. Sungguh aku akan bunuh orang kafir kecuali, nah gitu ngartikannya, kecuali illa an yuslima, kecuali dia masuk Islam. Nah, penungguan pembunuhan ini ditunggu sedikit demi sedikit atau duf'atan wahidah sekaligus? Sekaligus. Anda lihat ini, annama qabla au yang qad duf'atan wahidah. Bahwasanya sebelum au akan habis sekaligus. Kalau enggak mau Islam, bunuh gitu loh maksudnya. Enggak usah tunggu-tunggu lagi. Paham? Tapi kalau yang maknanya ilah ini, antum nunggu terus sampai dia datang gitu loh. Paham istilahnya ini? Soal mudah, sudah kita lewati berkali-kali kan. Jurumiyah juga sama contohnya. Mutammimah juga sama contohnya. Qatrunah contohnya juga sama. Alfiyah nanti enggak jauh beda contohnya. Jadi dipahami baik-baik. Nah, kita lihat lagi. Awil lati makna illa atau au yang makna illa nahwu wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qulbaha au tastaqima. Dulu apabila aku ingin meluruskan tombak suatu kaum, imam matahkan lengkungannya atau lurus. Maksudnya illa itu kecuali barakallahu fikum dia mau lurus. Makanya kalau enggak lurus ya patah gitu. Nama sesuatu yang bengkok kan gitu. Kalau dipaksa untuk lurus, kalau lurus bisa, kalau enggak lurus ya patah.
Paham ya? Syahidnya mana? Au tastaqima illa an tastaqima. Dengan contoh yang sebutkan ini juga bagus tadi. Al-aqtulan al-kafira au yuslima. Sungguh aku akan bunuh orang kafir kecuali dia mau masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, bunuh langsung, enggak usah nunggu-nunggu gitu loh. Ah, maksudnya nih, na'am barakallahu fi. Yang terakhir wa ba'da fa'iz sababiyah au wawil ma'iyah. Setelah fa' sababiyah atau wawu ma'iyah. Fa' sababiyah lihat. Fa' sababiyah barakallahu fi. Ana sebutkan bawah ini fa' sababiyah nomor 6, idza kana ma qabla al-fa' sababan lima ba'daha. Apabila yang sebelum fa itu sebab daripada yang setelah fa. Zakir fatan jaha. Murajaahlah kamu fatan jaha, niscaya kamu akan berhasil. Keberhasilan ini disebabkan karena apa? Murajaah, gitu loh. Paham belum? Sebelum fa sebab itu setelahnya. Paham maksudnya? Karena murajaah akan berhasil. Namanya fa apa? Sababiyah. Berarti bagaimana i'rabnya? Fatan jaha, tan jaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'iz sababiyah. Mafhum insyaallah handalah. Berikutnya. Awawil ma'iyah atau waw ma'iyah. Waw ma'iyah ketentuannya nomor 5 ini idza kana ma qabla wawi musahiban lima ba'daha. Kalau yang sebelum waw itu beriringan dengan setelahnya. Apa maksudnya? Yang setelahnya keberhasilan dzakir wa tanjaha. Murajaahlah kamu beriringan dengan murajaah tersebut, kamu akan berhasil. Belum mengiringi yang sebelum mau mengiringi setelahnya, mengiringi keberhasilan ya karena apa? Murajaah tadi itu. Paham belum? Ihsan, Abdurrahman, na'am. Kita lanjutkan lagi yang di matan ini. Masbuqatain bin nafyin mahdin, masya Allah. Tapi syaratnya dua-duanya didahului penafian yang murni. Penafian yang murni itu bagaimana maksudnya? Ya murni menafikan. Contohnya apa contohnya? Penafian yang murni. Apa contohnya? Yang penafian murni yang bisa diterapkan pakai fa ini apa contohnya? Apa contohnya? Kan contoh ini kan enggak ada yang nafi ini kan? Ya kan? Penafian yang murni apa contohnya penafian yang murni? La tadhhab ya akhi fatandama. La tadhhab, murni. Kamu jangan pergi ya akhi fatandama. Kelak kamu akan apa? Menyesal. Sebab kamu pergi menyesal itu loh. Kan lananya lanahi, penafian murni. Paham ya? Enggak ada embel-embel yang lain, nafi. Paham belum? La tadhhab fatandama. La tadhhab fatandama. Tandama fi'il mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa sababiyah. Au talabin bil fi'il atau permintaan fi'il ini tadi. Dzakir, fi'il atau bukan? Fi'il. Dzakir fatanjaha, dzakir wa tanjaha. Nahwu la yuqda 'alaihim fayamutu. Nafi ini. Nah, tidaklah setelah diputuskan perkara mereka, maka dengan sebab itu mereka mati. Maksudnya apa? Maksudnya itu kematian tergantung dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun diselesaikan urusannya itu juga apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini, na barakallahu fikum, la yuqdalanya la nafi, fayamutu fa'nya sababiyah. Paham ya? Nah, jadi sebab barakallahu fikum, nah setelah mereka urusannya semua diselesaikan, akhirnya mereka pun na barakallahu fikum Allah taala matikan. Wa ya'lamus sabirin. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Nah, artinya apa artinya? Bukan tidak di sini ya. Maksudnya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian diuji dan Allah taala melihat siapa yang berjihad jalannya di antara kalian dan siapa yang bersabar di dalam menghadapi musuh-musuhnya, itu maknanya. Disebutkan oleh siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya. Nah, syahidnya wa ya'lamas sabirin. Ya'lam di sini ya setelah wawu. Wawunya wawu apa? Wawu ma'iyah. Bersamaan Allah taala melihat kalian yang bersabar di dalam menghadapi musuh itu ya. Nah, paham soal ini? Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Berikutnya, yang terakhir, wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Itu sambungannya ya, fayahilla 'alaikum ghadabi. Kalian jangan melampaui batas. Yang dengan sebab melampaui batas tersebut akan halal untuk kalian kemurkaanku. Paham ya? Akan mendapatkan kemurkaanku. Sebabnya kenapa kok dihalalkan kemurkaan Allah Ta'ala untuk kalian? Karena kalian melampaui batas. Sebelum fa berarti sebab ya untuk yang setelahnya.
Paham belum? Sebab dihalalkan kemurkaan Allah Ta'ala sebabnya apa? Karena melampaui batas. Mafhum soal ini Ihsan? Mafhum? Abdurrahman? Na'am. Syahidnya apa syahidnya? Yahil. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutlaqan wujuban ba'da fa'i sababiyah. Yang terakhir wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Faedah di sini sudah kita lewati berkali-kali, ada 3 bacaan. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana wa tashrabul labana wa tashrabil labana. 3 bacaan. Tashraba, tashrabu, tashrabi. Kalau antum baca tashraba berarti apa kalau wa tashrabal labana? Jangan kamu makan ikan bersamaan minum susu. Dilarang. Kalau tidak salah sebutkan dalam Hasyiah As-Suja'i terhadap qatrun nada, secara qatrun nada itu sebagian atibba para dokter mereka meneliti karena bisa membuat orang kena penyakit alergi atau gatal katanya. Wallah alam, juga belum pernah nyoba. Paham ya? Antum pernah nyoba antum makan ikan sambil minum susu? Biasanya makan dulu baru minum susu setelahnya kan? Ayo. Ini lihat ini. La taqulis samaka wa tashrabal labana. Kamu jangan makan ikan bersamaan minum susu, itu kalau wa tashraba bacanya. Paham ya? Ma'asyur bikal laban. Itu kalau wa tashraba. Berarti wawunya wawu ma'iyah. Kalau antum bacanya wa tashrabu, wawunya apa? Ibtidaiyah. Artinya wala ta'kulis samaka wa tashrabul labana, artinya kamu jangan makan ikan dan minumlah susu. Dan minumlah susu, kamu boleh minum susu. Itu kalau tasrabu. Kalau bacanya tasrabi, wawunya wawu atifah. Paham belum? Wawunya wawu apa? Atifah. Kalau bacanya tasrabi, berarti takdirnya jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Dua-duanya dilarang. Paham insyaallah? Nah, jadi fi hadil kalimah salsu qiraat. Pada kalimat ini ada 3 bacaan. Al-qiraatul ula, bacaan pertama, nah barakallahu fiik, bin nasbi tasrab. Dengan menasab lafaz tasrab. Ewa. Bima'na na barakallahu fikum an-nahyu an-jam'i an-nahyu 'anil jam' baina akli samak wa syurbil laban. Paham belum? Dengan makna kalau antum baca wa tasraba berarti larangan itu menggabungkan antara makan daging ikan dan minum susu. Paham belum? Pernah nyoba antum? Pernah nyoba? Ya kalau misalkan mau nyoba ya hati-hati aja. Paham ya? Makan ikan gitu sambil minum susu, makan bali rasa misalkan. Nah, kemudian siap air susu misalkan. Ya kalau sebagian atibak mengatakan, antum cek sendiri ya di dalam bagian bawah masalah ya Hasyiah As-Suja'i. Mungkin ada yang punya ya secara qatrun nada. Nah, kalau tidak salah di sana disebutkan. Kemudian al-qira'ah tsaniyah, bacaan yang kedua, bi raf'i tasrab, dengan rafa' tasrab. Wal maknanya apa kalau dengan rafa' barakallahu fiik? Maknanya an-nahyu 'anil awal, barakallahu fiikum, wal ibahah lis-tsani. Larangan untuk yang pertama, pembolehan untuk yang kedua. Larangan makan ikan, pembolehan minum susu. Wal qira'ah tsalitsah, bi kasri tasrab, dengan mengkasrah tasrab. Wal makna an-nahyu barakallahu fiikum an aklis samak wa nahyu an syurbil laban. Larangan ya, larangan untuk makan ikan, larangan minum susu. Wallahu a'lam bissawab, ini yang sampaikan. Berarti nawasib sudah selesai, sudah clear ya. Nah, barakallahu fiik, kurang atau lebihnya yang tidak paham atau yang belum paham tanyakan barakallahu fiik, biar nanti tidak ada keluhan atau tidak ada kendala di tengah perjalanan. Karena berikutnya nanti kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu apa? Yaitu al-jawazim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.